Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dela Akrafiana. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius untuk pertemuan yang kedua. Kompetensi dasar 2.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Nah, 4.2-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Tujuan pembelajaran, jadi setelah kita belajar koordinat kartesius untuk pertemuan kedua ini, yang pertama, diharapkan kita itu mampu menentukan garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menentukan garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Dan yang ketiga, menentukan garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, sini kita tahu dulu pengertian garis itu sendiri. Ya, jadi, garis adalah kumpulan titik-titik yang saling terhubung untuk membuat sebuah garis dibutuhkan minimal 2 titik. Garis sering dilambangkan dengan huruf kecil, contohnya I, J, K, L, M, dan lain-lain. Poin yang perlu diingat yaitu untuk penulisan titik kita menulisnya dengan huruf kapital. Nah, sedangkan untuk garis kita menulisnya dengan huruf kecil. Garis secara umum terdapat 2 jenis garis, yaitu yang pertama garis lurus dan yang kedua garis lengkung. Kita amati gambar ini ya. Nah, pada gambar terlihat gambar koordinat titik A negatif 6,-2 dan titik B 1,4. Dari dua titik tersebut dapat dibuat sebuah garis yang diberi nama dengan garis L. Kita amati di sini. Ini koordinat titik A negatif 6,2 dan ini B 1,4. Dua garis ini saling dihubungkan. Garis A ini, titik A dihubungkan dengan titik B sehingga membentuk garis. Nah, garis yang terbentuk dari titik A dan titik B ini dinamakan dengan garis L. Garisnya kecil ya ini. Selanjutnya, posisi garis dengan sumbu X dan sumbu Y. Sebelumnya kita amati dulu gambar ini. Ada di sini garis sejajar dengan sumbu X, garis sejajar dengan sumbu Y, dan ini ada garis berpotongan. Garis sejajar. Nah, garis dikatakan sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y jika garis tersebut tidak pernah memotong sumbu X ataupun sumbu Y di titik manapun walaupun sudah diperpanjang. Definisinya itu ya. Kita lihat di sini. Di sini ada keterangan garis yang sejajar dengan sumbu X itu ada L1, ini merupakan lambang sejajar ya. Jadi L1 sejajar dengan sumbu X. Kita lihat di sini. L1 kan ini garis ini sejajar dengan sumbu X. Tadi keterangannya garis yang sejajar itu garis walaupun sudah diperpanjang tidak akan pernah memotong sumbu X ataupun sumbu Y. Dan di sini garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, L1 ini kalau diperpanjang dia tidak akan memotong sumbu X. L2 juga tidak akan memotong sumbu X. L3 dan L4 juga begitu, sehingga L1 sejajar dengan sumbu X, L2 sejajar dengan sumbu X, L3 sejajar dengan sumbu X, dan L4 juga sejajar dengan sumbu X. Sehingga kesimpulannya di sini L1 sejajar dengan L2, sejajar dengan L3, dan juga sejajar dengan L4. Keempat garis ini saling sejajar. Karena kenapa? Karena keempat garis ini juga sejajar dengan sumbu E. Selanjutnya, garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kita lihat gambar di sini. M1 sejajar dengan sumbu Y. Kalau misalnya M1 diperpanjang, nah, dia juga tidak akan memotong sumbu Y, sehingga garis M1 ini sejajar dengan sumbu Y. M2 juga sejajar dengan sumbu Y. Nah, M3 dan M4 juga sejajar dengan sumbu Y. Sehingga di sini ditulis M1 sejajar dengan M2, sejajar dengan M3 dan sejajar dengan M4. Selanjutnya, garis tegak lurus. Nah, garis dikatakan tegak lurus dengan sumbu X atau sumbu Y jika garis tersebut memotong sumbu X atau sumbu Y pada suatu titik tertentu dan membentuk sudut siku-siku 90 derajat.
kita lihat di sini. Garis ini memotong sumbu X sehingga garis M1 ini tegak lurus terhadap sumbu X. Kalau kita lihat di sini, ini membentuk sudut 90 derajat. Nah, M2, M3, M4 juga memotong sumbu X dan membentuk sudut 90 derajat sehingga M1, M2, M3, dan M4 ini tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, untuk gambar yang ini kita lihat L1 itu memotong sumbu Y di titik ini ya, dan membentuk sudut 90 derajat sehingga L1 tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, karena L1 ini sudah tegak lurus terhadap sumbu Y, maka L2, L3, dan L4 juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Selanjutnya ada garis berpotongan. Garis dikatakan berpotongan dengan sumbu X atau sumbu Y jika garis tersebut memotong sumbu X atau sumbu Y pada suatu titik dan tidak membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Kalau tadi garis tegak lurus kan membentuk sudut 90 derajat, sedangkan untuk garis berpotongan itu tidak membentuk sudut 90 derajat. Lihat gambarnya di sini. Nah, garis yang satu ini memotong sumbu X dan sumbu Y. Kalau di sumbu X dia memotong di koordinat 1,0, kalau di sumbu Y dia memotong di koordinat 0,2. Nah, untuk M2 ini ya, untuk sumbu X dia memotong di negatif 1,0 dan untuk sumbu Y-nya sama, memotong di garis 0, di titik 0,2. Sekarang posisi dua buah garis. Yang pertama ada garis sejajar. Dua garis dikatakan saling sejajar jika dua garis tersebut tidak pernah berpotongan di titik manapun meskipun sudah diperpanjang. Kita lihat garis yang ini untuk K1. Nah, K1 sejajar dengan sumbu Y. Nah, dan K2 juga sejajar dengan sumbu Y. Sedangkan, nah, kalau sudah terlihat seperti itu, sudah pasti terlihat kalau garis K1 sejajar dengan K2. Karena apa? Kalau misalnya K1 ini diperpanjang dan K2 ini juga diperpanjang, kedua garis ini tidak akan pernah berpotongan. Yang kedua kita lihat di sini. Nah, P1 itu memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk P2 juga memotong sumbu X dan sumbu Y. Kalau dilihat dari kemiringan seperti ini, P1 dan P2 itu merupakan garis yang saling sejajar. Yang kedua ada garis tegak lurus. Dua buah garis dikatakan saling tegak lurus jika garis tersebut saling berpotongan pada suatu titik tertentu dan membentuk sudut 90 derajat. Kita lihat di sini gambar P1 ini yang di sini P1 itu sejajar dengan sumbu Y, nah, dan P2 itu sejajar dengan sumbu X. Nah, kita lihat di sini ada titik potong. Kalau di sini P1 dan P2 ini membentuk sudut 90 derajat sehingga garis P1 dan P2 ini saling tegak lurus. Yang ini kita lihat garis H1 dan H2 juga saling berpotongan di titik yang warna merah ini. Nah, kita lihat di sini ada tanda siku-siku. Berarti sudut yang dibentuk yaitu 90 derajat sehingga H1 dan H2 ini merupakan garis yang saling tegak lurus. Yang ketiga ya, ada garis berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan jika garis tersebut berpotongan pada suatu titik dan tidak membentuk sudut 90 derajat. Kita lihat di sini garis W1 dan W2 ini saling berpotongan di koordinat negatif 1,1. Tapi kedua garis ini tidak membentuk sudut 90 derajat sehingga kedua garis ini dinamakan garis berpotongan. Contoh soal di sini adalah gambarlah garis L yang melalui titik A negatif 3,5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Dan tanya di sini yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk
Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita itu harus menggambar koordinat kartesius. Selanjutnya menggambar titik A ini 3,5. Nah di soalnya tadi kan menggambar garis yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, sehingga garisnya dibentuk miring seperti ini. Kalau miring kan artinya berpotongan, sehingga tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Nah, contoh yang kedua, gambarlah garis M dan N yang sejajar tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, perintahnya garis M ini kan berpotongan di sumbu X dan sumbu Y, tapi tidak tegak lurus. N juga seperti itu, sehingga kalau digambarkan garisnya itu seperti ini. Untuk contoh yang terakhir, diketahui titik A 3,2, B 3,-6, dan C -5,2. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang kedua, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, yang terakhir, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Sini terdapat ya. Selanjutnya, langkah pertama, gambarlah koordinat kartesius yang memuat 4 kuadran. Nah, langkah yang kedua, gambarlah titik-titik A 3,2, B 3,-6, dan C -5,2 pada bidang koordinat kartesius. Nah, yang terakhir, langkah ketiga, membuat garis melalui titik A, B, dan AC dan BC. Jadi langkah pertama itu kita membuat koordinat dulu, lalu menggambarkan titik ini, titik A, titik B, dan titik C. Selanjutnya kita hubungkan garis A dan B. Nah, ini membentuk garis yang warna hijau. Terus selanjutnya A dan C ini membentuk garis yang warna biru. Nah, bentuk yang warna merah ini jadi terbentuk dari titik B dan C. Terus bagaimana sih kedudukan garis yang sudah kita buat ini terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita lihat di sini, garis A dan B ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, lalu garis yang warna hijau ini juga tegak lurus terhadap sumbu X. Kenapa tegak lurus? Karena ini di sini membentuk sudut 90 derajat. Ini warna biru. Nah, garis yang warna biru ini sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Kalau kita lihat sini, sejajar nih dengan sumbu X dan dia tegak lurus terhadap sumbu Y. Selanjutnya, garis yang warna merah. Nah, warna merah ini tidak sejajar juga tidak tegak lurus, tetapi dia memotong sumbu X dan sumbu Y, sehingga garis yang warna merah ini disebut garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Seperti itu. Nah, tadi penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.